Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melanjutkan penyampaian materi mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga untuk kelas 12, yaitu struktur anggaran, pendapatan, dan belanja. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, siswa diwajibkan menyiapkan sebuah buku yang akan digunakan sebagai buku catatan dan juga latihan. Siswa diwajibkan mengklik tombol subscribe dan like serta berikan komentar dengan cara mengetik nama siswa, hadir sebagai tanda kehadiran. Yang ketiga, siswa diwajibkan menyimak materi sampai selesai. Yang keempat, siswa diwajibkan mengerjakan tugas di buku yang sudah dipersiapkan dan mengumpulkan tugas ke sekolah tepat waktu setiap tanggal 30. Yang kelima, pengumpulan tugas ke sekolah diwakilkan oleh ketua kelas atau yang mewakili. Yang keenam, apabila siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai tugas akan dikurangi 5 poin per hari. Yang terakhir, apabila siswa tidak mengumpulkan tugas, maka nilai rapor dipastikan tidak tuntas. Nah, itulah tadi tata tertib pembelajaran daring kita. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi, yaitu B. Anggaran pendapatan belanja daerah atau yang sering kita kenal dengan APBD. Yang pertama, definisi anggaran pendapatan belanja daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sebagai sarana penentuan kebijakan fiskal, proses politik, dan penciptaan ruang politik. Nah, jadi setelah anggaran dikompilasi, juga harus dibahas dengan legislatif. Bahkan pelaksanaan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada legislatif, yaitu DPRD. Nah, tampaknya hanya ada dua pihak utama yang terlibat dalam penganggaran, yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua legislatif. Namun demikian, kepentingan antar pihak-pihak pemerintahan juga bisa sangat beragam. Selain itu, kepentingan di legislatif juga bisa sangat berbeda-beda. Setiap pihak yang terkait dengan penganggaran membuat argumen tentang betapa pentingnya memenuhi tuntutan mereka. Nah, dalam kondisi seperti ini, tujuan penganggaran sama banyaknya dengan tujuan orang-orang yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Ada pihak yang menonjolkan kepentingan individu, ada pula pihak yang mengajukan kepentingan kelompok, bahkan ada pihak yang memobilisasi dukungan untuk mencapai harapan mereka. Ada konflik dalam penganggaran, ada juga bargaining atau tawar-menawar dalam penganggaran. Hal ini wujud dari anggaran sebagai alat politik dan saran penciptaan ruang publik. Nah, selain itu, anggaran digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, di sini anggaran juga diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Kebutuhan tersebutlah terus berkembang, namun sumber daya yang ada terbatas. Nah, program dan kegiatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itu, semua pihak serta semua usaha, tenaga, dan kemampuan hendaknya menjadi energi untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan baik dalam rangka mewujudkan visi pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, fungsi anggaran pendapatan belanja daerah atau fungsi APBD.
APBD mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otoritas. Fungsi otoritas di sini adalah APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di sini yaitu APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan di sini yaitu APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi di sini yaitu APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi di sini yaitu kebijakan APBD untuk mempertahankan rasa keadilan dan kepatutan. Kemudian yang terakhir, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi di sini yaitu APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Kemudian C, siklus anggaran pendapatan belanja daerah atau siklus APBD. Siklus anggaran adalah jangka waktu sejak anggaran disusun sampai dengan pelaksanaan anggaran dipertanggungjawabkan. Ada 5 tahapan kegiatan pokok dalam siklus anggaran, yaitu yang pertama, penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau penyusunan RAPBD. RAPBD disusun pada periode sekitar bulan Maret sampai dengan September sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. Proses penyusunan anggaran tidak selalu mulai pada bulan Maret, tergantung pada waktu TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibentuk. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan RAPBD yaitu yang pertama, 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah ialah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat dengan SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah ialah perangkat eksekutif daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang. SKPD meliputi dinas, badan, sekretariat, kantor, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Dalam penyusunan APBD, peran pokok SKPD adalah menyusun RKA atau Rencana Kerja dan Anggaran untuk SKPD yang bersangkutan. Yang ketiga, pejabat pengelola keuangan daerah atau yang disingkat dengan PPKD. Pejabat pengelola keuangan daerah ialah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Dalam penyusunan APBD, peranan pokok PPKD adalah membantu sekretaris daerah dalam memimpin TAPD, membahas RKA yang dibuat SKPD,
mengkompilasi RKA SKPD menjadi RAPBD dan membuat nota keuangan. Yang keempat, Sekretariat Daerah atau Setda. Setda adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan berkoordinir dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis lain. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Dalam penyusunan APBD, peran pokok sekretaris daerah adalah memimpin TAPD atau tim anggaran pemerintah daerah dalam menyusun anggaran. Yang kelima, kepala daerah. Kepala daerah ialah pemimpin eksekutif pada pemerintahan daerah. Nama kepala daerah berbeda tergantung dengan jenis pemerintahan daerah. Kepala daerah untuk provinsi adalah gubernur, kepala daerah untuk kabupaten adalah bupati, sedangkan kepala daerah untuk kota adalah wali kota. Peran pokok kepala daerah dalam penyusunan APBD adalah mengotorisasi dokumen-dokumen penyusunan anggaran. Yang keenam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD ialah lembaga legislatif pada pemerintahan daerah. DPRD dipimpin oleh ketua. Nama singkat DPRD untuk provinsi, kabupaten, dan kota adalah masing-masing Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten, dan Dewan Kota. Peran pokok DPRD dalam menyusun APBD adalah membahas dan membuat kesepakatan tentang KUA atau Kebijakan Umum APBD dan PPAS atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara bersama dengan pemerintah daerah. B. Dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPBD. Penyusunan RAPBD melibatkan berbagai dokumen. Dokumen-dokumen yang dibuat dalam penyusunan RAPBD adalah yang pertama, Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD atau yang disingkat dengan KUA ini ialah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Nah, KUA digunakan sebagai dasar untuk penyusunan PPAS, prioritas dan plafon anggaran sementara, dan selanjutnya RKA SKPD. RKA itu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Kemudian yang kedua, Nota Kesepakatan KUA. Setelah KUA dibahas, Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan dalam Nota Kesepakatan tentang KUA. Nota ini menunjukkan bahwa KUA tersebut sudah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kepala daerah, ketua DPRD, dan semua wakil ketua DPRD. Yang ketiga, prioritas dan plafon anggaran sementara atau yang dikenal dengan PPAS. PPAS di sini ialah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang dapat diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Makna sementara di sini berarti bahwa prioritas dan plafon anggaran tersebut belum dapat langsung digunakan sebagai dasar penyusunan RKA SKPD karena prioritas dan plafon tersebut baru berupa konsep yang belum disepakati oleh DPRD. Yang keempat, Nota Kesepakatan PPAS. PPAS yang disusun pemerintah daerah dibahas dengan DPRD. PPAS ini juga dibahas antara pemerintah daerah dan DPRD. Nah, apabila pembahasan berujung dengan kesepakatan, maka dibuatlah nota kesepakatan.
Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan tentang PPAS. Isi pokok nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD tentang PPAS ini adalah: yang pertama, rencana pendapatan daerah; yang kedua, prioritas belanja daerah; yang ketiga, plafon anggaran untuk setiap urusan dan program; yang keempat, rencana pembiayaan daerah. Kelima, rencana kerja dan anggaran. Rencana kerja dan anggaran atau yang disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan. Setiap SKPD menyusun RKA. RKA merupakan dasar penyusunan RAPBD. RKA yang disusun, dikumpulkan dan dikompilasi menjadi RAPBD. C. Proses penyusunan RAPBD. Pada dasarnya ada 5 proses utama dalam penyusunan RAPBD, yaitu 1. Penyusunan kebijakan umum APBD atau KUA. TAPD menyusun KUA berdasarkan RKPD. Rencana KUA diserahkan kepada sekretaris daerah untuk diverifikasi dan disetujui. Sekretaris daerah menyerahkan rencana KUA kepada kepala daerah untuk diverifikasi dan diotorisasi. Kemudian kepala daerah menyerahkan rencana KUA kepada DPRD untuk dibahas. Penyerahan KUA oleh kepala daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat pertengahan bulan Juni. Apabila pembahasan mencapai kesepakatan, maka dibuatlah nota kesepakatan. Hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan tentang KUA. Nota kesepakatan tentang KUA dibuat paling lambat awal bulan Juli. 2. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara atau penyusunan PPAS. TAPD menyusun PPAS berdasarkan RKPD dan KUA. Rancangan PPAS diserahkan kepada sekretaris daerah untuk diverifikasi dan disetujui. Sekretaris daerah menyerahkan rancangan PPAS kepada kepala daerah untuk diverifikasi dan diotorisasi. Kemudian kepala daerah menyerahkan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas. Penyerahan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat pertengahan bulan Juli. Apabila pembahasan mencapai kesepakatan, maka dibuatlah nota kesepakatan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan tentang PPAS. Nota kesepakatan tentang PPAS dibuat paling lambat akhir bulan Juli. Kemudian yang ketiga, penyusunan surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD. Berdasarkan KUA dan PPAS, TAPD menyusun rancangan surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD. TAPD menyerahkan rancangan surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD kepada sekretaris daerah untuk diverifikasi dan disetujui. Kemudian sekretaris daerah menyampaikan rancangan surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD kepada kepala daerah untuk diverifikasi dan diotorisasi. Kepala daerah mengotorisasi surat edaran tersebut paling lambat awal bulan Agustus. Sekretaris daerah mengkoordinir penyebaran surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD kepada semua SKPD.
Kemudian yang keempat, penyusunan rencana kerja anggaran atau yang disingkat dengan RKA SKPD. SKPD menerima surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD dari Sekretaris Daerah. Berdasarkan surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD, SKPD menyusun formulir SKPD. SKPD menyusun RKA SKPD 1 untuk anggaran pendapatan, RKA SKPD 2.1 untuk anggaran belanja tidak langsung. Kemudian RKA SKPD 2.2.1 untuk rincian rencana belanja langsung. Kemudian RKA SKPD 2.2 untuk rekapitulasi rencana belanja langsung. Kemudian RKA SKPD 3.1 untuk anggaran penerimaan pembiayaan dan RKA SKPD 3.2 untuk anggaran pengeluaran pembiayaan. Ringkasan semua RKA dimuat dalam RKA SKPD tentang anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian yang kelima, menyiapkan RAPBD. Semua SKPD menyiapkan RKA. Semua RKA yang sudah disusun diserahkan kepada PPKD. Kemudian RKA dibahas antara TAPD, PPKD, dan SKPD. Topik pembahasan adalah kesesuaian RKA SKPD dengan pedoman penyusunan RKA SKPD. RKA SKPD yang sudah dibahas diserahkan kepada PPKD. Berdasarkan RKA SKPD yang diterima, PPKD menyusun RAPBD, nota keuangan, dan lampiran-lampiran. PPKD menyerahkan RAPBD, nota keuangan, dan lampiran-lampiran kepada Sekretaris Daerah untuk diverifikasi dan disetujui. Sekretaris Daerah menyerahkan RAPBD, nota keuangan, dan lampiran-lampiran kepada Kepala Daerah untuk diverifikasi dan diotorisasi. Nah, itulah materi kedua dari praktikum akuntansi lembaga untuk kelas 12 akuntansi. Nah, berikut ini ialah tugas untuk materi kali ini, yaitu tuliskan hasil pengamatan Anda setelah menonton video ini di buku catatan dengan sebaik mungkin. Nah, saya rasa sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.